Assalamualaikum, perkenalkan saya Nurs Intan. Di sini kita akan belajar bersama-sama tentang disfagia. Apa itu disfagia? Disfagia itu adalah masalah gangguan kesulitan menelan. Kapan sih terjadinya disfagia atau penyebab disfagia? Disfagia atau gangguan kesulitan menelan ini, penyebab disfagia itu bisa karena stroke, tumor otak, demensia atau pada cerebral palsy. Nah, tapi mayoritas atau sebagian besar disfagia atau kesulitan menelan ini disebabkan oleh stroke. Sehingga penting sekali untuk kita belajar bagaimana sih penanganan saat pasien atau saat keluarga kita terjadi kesulitan menelan, atau bagaimana sih cara mengenali kalau pasien atau keluarga kita ini sedang mengalami kesulitan menelan. Jadi ciri-ciri orang atau pasien yang mengalami kesulitan menelan ini adalah dia saat makan itu kesulitan menelan, lalu kesulitan menelan air liur atau kesulitan saat minum. Kemudian juga saat diberikan makanan itu terasa tersangkut di tenggorokan. Nah, itu gejala-gejala dari disfagia atau gejala dari kesulitan menelan. Selain itu, Bapak Ibu bisa juga melakukan pengkajian atau pemeriksaan disfagia. Nah, untuk pemeriksaan disfagia nanti Bapak dan Ibu dapat menonton di video selanjutnya yang khusus membahas tentang pemeriksaan disfagia atau pemeriksaan atau pengkajian gangguan kesulitan menelan. Jadi, apa sih ciri-ciri pasien yang mengalami disfagia atau gangguan kesulitan menelan? Ciri-cirinya itu adalah yang pertama, pasiennya itu batuk saat diberikan makanan, suaranya serak, lalu produksi air liurnya itu berlebihan atau seperti air liurnya itu selalu keluar dari mulut karena pasiennya tidak bisa mengontrol atau menelan air liur tersebut. Kemudian saat diberikan makanan pasiennya itu selalu batuk-batuk atau tersedak. Dan yang terakhir adalah pasiennya saat diberikan makan atau minum itu kesulitan untuk menelan sehingga makanan-makanan tersebut tidak bisa masuk ke dalam tenggorokan pasien. Selanjutnya kita akan belajar lagi tentang komplikasi dari disfagia atau kesulitan menelan. Apa sih masalah yang bisa timbul jika keluarga kita atau pasien terkena masalah disfagia atau kesulitan menelan? Masalah yang bisa timbul pertama adalah terjadinya kekurangan gizi atau malnutrisi. Kenapa bisa terjadi? Karena pasien tadi kan kesulitan untuk makan atau minum sehingga makanan itu sedikit yang bisa masuk, bahkan tidak dapat masuk sama sekali. Maka jika ini terjadi secara terus-menerus, pasien ini dapat terjadi kekurangan gizi. Selanjutnya pasiennya ini juga bisa dehidrasi atau kekurangan minum. Karena apa? Tadi air minumnya tidak bisa masuk atau tidak dapat ditelan oleh pasien sehingga pasien kekurangan cairan. Nah, dan selanjutnya adalah resiko terjadinya makanan atau minuman masuk ke paru-paru sehingga bisa menyebabkan penyakit pneumonia. Jika keluarga kita atau pasien terkena disfagia atau kesulitan menelan, apa sih yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah dengan cara mengubah tekstur makan dari pasien, yaitu seperti karena pasien tidak bisa makan secara padat atau makan makanan biasa, maka kita bisa merubah tekstur makanan itu seperti menjadi bubur atau menjadi seperti lebih cair lagi. Kemudian bisa juga dengan pemasangan selang NGT atau pemasangan selang makan. Yang ini tidak bisa dilakukan sendiri oleh keluarga pasien, ini harus dilakukan oleh orang-orang kesehatan seperti oleh dokter atau oleh perawat. Kemudian bisa juga dilakukan atau pasien itu dilatih untuk terapi otot menelan sehingga otot pasien itu tidak terjadi kekakuan dan bisa melatih pasien untuk menelan kembali. Nah, untuk penata laksanaannya seperti apa dan caranya seperti apa, Bapak Ibu semua dapat menonton video-video kami di link ini sehingga nanti Bapak Ibu semua bisa menyimak informasi secara lebih lengkap. Terima kasih, ini yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.